sebuah kampung kecil di Jakarta Selatan, seorang pengusaha bakso meninggal secara tiba-tiba. Namun kematiannya tidak mengakhiri kisahnya. Setiap malam, tepat jam 2 dini hari, suara gerobak bakso masih terdengar. Tapi yang mendorongnya bukanlah manusia. Ini adalah kisah tentang pocong gigi emas, hantu yang terperangkap antara dunia hidup dan mati, dan misteri yang menyelimuti makam yang kosong. Tahun 2000, Kampung Cakung Tengah, Jakarta Selatan masih sepi dari deru kendaraan dan minim cahaya di malam hari. Jalan-jalan tanah hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah kayu. Di antara barisan rumah sederhana, berdiri satu bangunan paling mencolok. Rumah milik almarhum Pak Beni, seorang pengusaha bakso Wonogiri yang dulunya dikenal ulet, kaya, dan sedikit misterius. Pak Beni wafat secara tiba-tiba. Kabar beredar bahwa ia meninggal dalam posisi duduk saat sedang membuat adonan bakso. Anehnya, jenazahnya tidak sempat disolatkan di masjid kampung. Langsung dibawa oleh keluarganya ke TPU belakang kampung dan dikubur hanya dalam waktu 2 jam sejak diumumkan wafat. Sejak saat itu, kampung yang dulunya ramai jadi terasa sepi saat malam tiba. Suara gamelan yang biasanya dimainkan di langgar tak pernah terdengar lagi. Anak-anak dilarang keluar selepas maghrib. Sampai suatu malam, Joni dan 2 temannya, Dion dan Ricky, yang nekat main ke rumah Amir, mendengar teriakan perempuan dari arah jalan kebun belakang. Suara itu lirih, seperti ditarik pelan-pelan dari tenggorokan yang tercekat. Bakso. Awalnya mereka pikir hanya candaan. Tapi ketika suara itu muncul kembali, kali ini lebih dekat dan diiringi suara langkah terseok, mereka saling menatap. Dion gemetar dan Ricky langsung menyalakan senter HP-nya yang baterainya hanya tinggal 10%. Dari sela-sela jendela, mereka melihat sesosok putih melompat perlahan dari jalan. Tinggi, tubuhnya kaku seperti terikat dan wajahnya hitam kelam dengan kain kafan yang lusuh menempel. "Pocong!" teriak Joni. Mereka panik, tapi bukannya menghilang. Sosok itu justru mendekat, berhenti tepat di halaman rumah Amir lalu bercara. "Aku Pak Beni." Tubuh mereka membeku. Sosok itu menghilang begitu saja dalam satu lompatan. Mereka semua mengungsi ke rumah Pak RW malam itu juga, tak berani tidur sendirian. Keesokan harinya, kampung digegerkan dengan kabar bahwa makam Pak Beni dibongkar seseorang semalam. Tapi yang lebih mengejutkan, makam itu kosong. Tak ada peti, tak ada jenazah. Orang-orang mulai berbicara. Ada yang bilang Pak Beni tak pernah mati, hanya bersembunyi karena hutang. Ada yang percaya ia bangkit karena ilmu yang dibawanya dulu dari Wonogiri. Tapi yang paling banyak dipercayai, Pak Beni menggunakan susu gigi emas masa hidupnya. Dan arwahnya belum tenang karena benda itu belum dicabut dari tubuhnya. Sejak malam itu, kampung berubah. Anak-anak tak lagi keluar rumah. Warga mulai memasang pagar bambu dengan daun kelor dan bawang putih. Dan setiap malam, suara bakso kembali terdengar. Bakso malam. Malam itu hujan turun deras. Angin menerpa pepohonan, membuat ranting-ranting tua berjatuhan ke jalanan kampung. Di dalam rumah-rumah kecil yang berjajar di Cakung Tengah, warga menggigil bukan hanya karena udara dingin, tapi karena ketakutan yang semakin membesar setiap malam.
Setiap jam 2 dini hari, suara itu datang. Bakso, malam, hangat. Tapi tidak ada gerobak, tidak ada penjual, hanya suara. Kadang dari ujung jalan, kadang tepat di depan rumah warga. Kadang terdengar serak seperti suara orang tua yang kehabisan napas. Tapi kali ini, suara itu terdengar berbeda, lebih jelas, lebih berat, seperti diseret dari dunia lain. Johnny dan kawan-kawannya, Dion, Ricky, dan Amir, mengadu ke Pak RW, menceritakan penampakan yang mereka lihat. Tapi Pak RW hanya menggeleng, wajahnya tampak menyimpan sesuatu. Kalian belum waktunya tahu, Pak Benny bukan orang biasa. Keesokan malamnya, Bang Udin, warga paling tua dan dikenal sebagai penjaga kampung sejak muda, dipanggil oleh tetangga karena mendengar suara aneh dari kuburan belakang. Bersama 2 warga lain, mereka membawa senter dan berangkat dengan penuh waspada. Saat sampai di dekat makam Pak Benny yang kini hanya berupa gundukan tanah kosong, tercium bau anyir yang menusuk hidung. Senter Bang Udin berkedip. Tiba-tiba, tanah kuburan itu bergetar. Perlahan, seperti ada yang bergerak dari dalam. Astagfirullah! Tanah itu retak kecil, lalu diam kembali. Tapi di antara cerah retakan itu, tampak sesuatu berkilau kecil seperti logam. Bang Udin mengambil ranting dan mencoba mencungkilnya. Setelah beberapa usaha, tercabutlah benda itu. Sebuah gigi emas. Bersamaan dengan itu, dari arah jalan sempit belakang makam, terdengar suara berderak dan sesosok putih melompat-lompat menghampiri. Kain kafannya sudah mulai sobek, matanya kosong, mulutnya tersenyum. Gigi itu punyaku, kembalikan. Bang Udin dan warga langsung lari lintang pukang. Gigi itu tertinggal dan pagi harinya hilang. Malam berikutnya, Johnny yang tak bisa tidur memutuskan untuk berjaga bersama Amir. Mereka mematikan lampu, membuka sedikit jendela, dan menunggu. Waktu menunjukkan pukul 2:15. Suara bakso mulai terdengar lagi. Tapi kali ini mereka melihatnya. Di ujung gang sempit, sebuah gerobak kayu muncul perlahan. Berderit-derit didorong oleh sosok pocong. Matanya bersinar hijau, gerobaknya dipenuhi mangkuk berisi bakso yang berdarah, uap panas mengepul dari kuahnya. Namun bukan aroma sedap yang tercium, melainkan bau daging busuk. Mau coba bakso saya? Johnny dan Amir menahan napas. Tapi dari belakang mereka, suara gemertak terdengar. Dion muncul dalam kondisi setengah kesurupan, matanya melotot. Pak Benny belum selesai. Brak! Tiba-tiba pintu rumah mereka tertutup sendiri. Angin dingin masuk, lampu mati. Tiba-tiba semuanya gelap. Dan dalam gelap itu terdengar suara sendok menyentuh mangkuk. Kleng, kleng, kleng. Lalu tawa pelan seperti dari dasar liang kubur. Hahaha, belum kenyang. Setelah insiden di rumah Amir, Johnny dan kawan-kawan mulai menghindari bicara soal Pak Benny. Tapi justru itu yang membuat rasa penasaran makin dalam. Terlebih setelah Bang Udin tiba-tiba jatuh sakit keesokan paginya. Badannya kaku, matanya memutih, dan hanya bisa mengulang satu kalimat. Benny, minta tolong. Dia belum selesai. Orang-orang mulai panik, apalagi ketika satu persatu warung bakso di sekitar kampung tutup mendadak. Bukan karena tidak laku, tapi karena pelanggan mereka melihat darah di kuahnya. Bahkan ada satu warga yang muntah darah setelah makan bakso yang katanya terlalu kenyal. Johnny yang semakin penasaran mulai menyelidiki sendiri. Ia pergi ke rumah tua Pak Benny yang kini sudah kosong. Bersama Amir dan Ricky, mereka menyelinap lewat jendela samping. Rumah itu berdebu. Tapi anehnya, ruang dapur seperti masih digunakan.
Ada adonan bakso di baskom, masih segar, dan ada uap panas dari dandang yang menyala sendiri. Di atas meja dapur, mereka menemukan buku lusuh yang dibungkus plastik hitam. Di sampulnya tertulis, "Ilmu pelaris kuat, daging leluhur, susuk gigi emas, dan darah malam." Dengan tangan gemetar, Johnny membalik halaman. Isinya penuh dengan tulisan tangan dan simbol aneh. Ada resep-resep bakso dengan bahan yang tidak masuk akal. 3 ruas jari manusia, gigi emas leluhur, tulang ekor kerabat, dicampur sebelum subuh, dibacakan mantra, sambat saben-saben, Gusti orang ngalih. Amir langsung memuntahkan isi perutnya. Mereka sadar Pak Benny mungkin bukan hanya pengusaha bakso, ia adalah pengguna ilmu hitam. Susuk gigi emasnya bukan sekedar untuk karisma, itu adalah segel untuk menahan jiwanya agar tetap hidup dalam bisnisnya. Dan saat tubuhnya dikubur tanpa upacara pembersihan, jiwanya tidak bisa tenang. Ia kembali menagih bahan yang belum lengkap. Malam harinya, suara bakso kembali terdengar. Tapi kali ini warga melihat lebih banyak dari sebelumnya. Dari ujung jalan, muncul 5 gerobak bakso. Semuanya tampak sama, hanya saja para penjualnya pocong. Setiap pocong berdiri kaku di balik gerobaknya. Kepala mereka menunduk, tapi salah satu dari mereka berbeda. Pocong yang di tengah memakai peci hitam dan gigi depannya menyala keemasan. "Kalian ambil milikku. Aku mau kembali. Kembalikan adonan terakhirku." Tepat jam 3 dini hari, rumah Ricky terbakar secara misterius. Saat api dipadamkan, di dalam dapur ditemukan baskom berisi adonan bakso yang belum terbakar. Tapi saat dibuka oleh petugas, ada potongan jari manusia. Warga kampung geger. Semua mulai percaya, bukan hanya hantu biasa. Pak Benny adalah dukun dalam bentuk penjual bakso dan ia masih berjalan setiap malam mencari bagian tubuh yang belum kembali. Dan suara itu makin sering terdengar. "Bakso, bakso malam, hangat, kenyal. Dari kalian." Hari ke-40 sejak suara pocong pertama terdengar. Kampung Cakung Tengah kini tak lagi sama. Warga mulai pindah, rumah-rumah dikunci, warung bakso tidak ada yang buka. Sementara itu, Johnny dan kawan-kawan tetap bertahan. Bukan karena berani, tapi karena mereka ingin tahu kebenaran. Dan malam ini, mereka tahu akan jadi penentu segalanya. Bang Udin yang masih terbaring lemah akhirnya sadar menjelang sore. Matanya membuka perlahan dan ia berbisik pelan kepada Johnny. "Benny bukan mati. Dia dikutuk. Dia tidak pernah dikubur karena dia bangkit sebelum dikubur." Wajah Johnny pucat. Ricky dan Amir saling menatap bingung. "Maksudnya, Pak Benny bangkit sendiri waktu sudah dibawa ke kuburan?" Bang Udin mengangguk perlahan. Ia menyegel jiwanya dengan susuk gigi emas dan darah saudara. Saat itu, keluarganya panik. Tubuh Pak Benny tiba-tiba bergerak dalam peti. Mereka tidak jadi menguburkannya. Mereka membakarnya diam-diam. Tapi api itu tidak membakar. Malam pun tiba. Langit mendung tapi tak hujan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Seperti biasa, suara itu muncul. "Bakso malam!" Tapi kali ini, tidak hanya satu suara. Ada 5 dari arah utara, selatan,
barat, timur, dan satu dari bawah tanah. Gerobak bakso muncul dari berbagai penjuru menuju lapangan kecil di tengah kampung. Di sana, warga yang tersisa berkumpul, termasuk Joni dan kawan-kawan. Mereka membawa benda terakhir yang mereka temukan sore tadi. Gigi emas Pak Beni yang sempat hilang, kini ditemukan di bawah lantai rumah Amir. Tiba-tiba, tanah di tengah lapangan merekah. Brak! Dua tangan putih mencuat dari dalam tanah. Sosok pocong Pak Beni muncul utuh, namun kali ini tubuhnya membara dari dalam. Matanya merah, mulutnya bergetar. Gigi itu milikku. Kalian semua sudah mencicipi dagangan. Kalian semua bagian dari aku. Tawa keras menggema dari langit-langit kampung. Hahaha. Kalian pikir ini hanya bakso? Ini persembahan agar aku tetap hidup. Joni dengan gemetar mengangkat gigi emas itu dan memegangnya erat. Sambil membaca doa, ia mendekati makam retak dari tempat munculnya Pak Beni. Amir dan Ricky melemparkan air kelor dan garam dari segala arah. Pocong-pocong lain mulai meleleh satu persatu seperti lilin terkena bara. Pak Beni meronta, matanya berubah menjadi hitam total. Tidak, itu jiwaku. Joni menghantamkan gigi emas itu ke tanah tepat di atas tempat munculnya pocong Pak Beni. Dentuman keras terdengar, suara menggelegar seperti petir. Cahaya putih menyambar dari langit. Pocong Pak Beni menjerit, tubuhnya meledak menjadi asap hitam dan menghilang. Gerobak-gerobak bakso terbakar sendiri dan suara itu tak pernah terdengar lagi. Pagi menjelang, langit kampung terlihat cerah setelah berminggu-minggu mendung. Warga mulai membuka pintu, anak-anak mulai bermain lagi. Joni, Amir, dan Ricky duduk di pos ronda. Lelah, tapi lega. Tapi saat mereka hendak berjalan pulang, dari kejauhan tercium aroma kuah bakso. Joni menoleh. Di ujung jalan, tampak seorang pria tua mendorong gerobak. Tapi kali ini, bukan pocong. Pria itu tersenyum memperlihatkan gigi emas yang berkilau. Bakso, pagi, hangat, siapa mau coba? Mereka saling menatap. Malam ke-40 telah berlalu, tapi aroma kuah bakso itu kadang masih tercium saat dini hari. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara gerobak berderit, jangan langsung keluar rumah. Karena bisa jadi Pak Beni masih mencari bahan terakhirnya. Ingat, tidak semua pedagang bakso datang dari dunia ini. Kalau kamu merinding, bantu like video ini. Pernah ngalamin hal aneh di tengah malam? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Abdan Story untuk cerita horor paling serem dan paling nyata dari seluruh Indonesia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, kalau kamu berani.